Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Kita berjumpa kembali dengan Pak Supriyanto di channel Berani Belajar. Kali ini kita akan belajar tema 5, cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran 6, muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Sebelum kita mulai pelajarannya, kita terlebih dahulu berdoa. Untuk yang Muslim, kita berdoa, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan kita selalu ditambahkan ilmu dan diberikan kepahaman. Amin. Untuk yang non-Muslim, menyesuaikan. Kita lanjutkan untuk pembelajaran 6, muatan PPKN dan bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan dan menuliskan pentingnya sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan lengkap. Siswa dapat menjelaskan makna atau istilah yang berkaitan dengan pengaruh perubahan cuaca secara lisan atau tulisan dengan benar. Siswa dapat menyusun informasi tentang pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia dalam bentuk kalimat efektif dengan tepat. Nah, silakan bisa juga kalian buka pada buku tematik halaman 109. Pagi ini hujan masih turun rintik-rintik. Cuaca seperti ini sudah berlangsung sejak tadi malam. Hari ini Siti dan teman-teman berjanji akan berkumpul di rumah Benny. Mereka akan berkreasi membuat alat peraga tentang pecahan dari barang bekas. Siti, Lani, dan Dayu sudah tiba di rumah Benny. Mereka memakai payung. Tak lama kemudian, Udin pun tiba. Ia memakai jas hujan. Ayo membaca. Namun, Edo tak kunjung datang. Menjelang siang, barulah Edo tiba di rumah Benny. Hujan sudah berhenti. Perhatikan percakapan berikut. Mengapa kamu baru datang, Edo? Kami menunggu sejak pagi. Maaf, saya menunggu hujan reda. Payung saya ketinggalan di sekolah kemarin. Saat pulang sekolah, cuaca sudah cerah. Jadi, saya tidak ingat kalau bawa payung. Oh, begitu. Kamu ingat tugas membawa barang bekas, kan? Tentu saya ingat. Ini barang bekasnya. Teman-teman, barang-barang bekas sudah kita bawa. Lalu apa yang akan kita buat? Kita akan membuat alat peraga pecahan. Nanti kita berbagi tugas ya, sesuai kemampuan masing-masing. Saya suka menggambar. Saya yang menggambar bagian-bagian pecahan. Saya suka menggunting. Nanti saya yang menggunting gambar bagian pecahan. Saya suka mewarnai. Nanti saya yang memberi warna pada alat peraga kita. Saya yang bertugas menempel dan menulis. Saya membantu Cici menggunting gambar kotak. Baik, kalau begitu, saya membantu Udin menggambar bagian-bagian pecahan di kardus bekas. Benny dan teman-teman bekerja sama membuat tugas alat peraga pecahan. Setiap anggota kelompok memiliki kemampuan yang berbeda, namun mereka bersatu menyelesaikan tugas tersebut. Ayo menulis. Apakah kamu pernah membuat tugas kelompok bersama teman? Apakah tugas yang kamu kerjakan saat itu? Tuliskan tugas kelompok yang pernah kamu kerjakan. Tuliskan juga alasan pentingnya bersatu dalam keberagaman. Ini seperti tadi ya, tugas membuat alat peraga pecahan. Mereka saling bekerja sama. Ada yang menggunting, ada yang menggambar, ada yang mewarnai. Nah, karena setiap anggota kelompok memiliki kemampuan berbeda-beda, ini dibagi tugasnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
akhirnya mereka pun dapat menyelesaikan tugas dengan baik. Inilah pentingnya kerjasama dalam kelompok. Jadi bersatu untuk menyelesaikan tugas jadi cepat selesai. Nah, nanti kamu coba tuliskan di sini tugas kelompok yang pernah kamu laksanakan apa saja, atau yang pernah kamu kerjakan apa saja. Tulis 1 ya di sini ya. Kemudian tugas kamu apa dalam mengerjakan tugas kelompok A itu? Apakah menulis, apakah menggunting, apakah menggambar, apakah mewarnai? Silakan kamu isi sesuai dengan tugas yang pernah kamu kerjakan. Setelah itu bawahnya bersatu dalam keberagaman tugas itu penting karena seperti yang tadi Pak Guru jelaskan ya. Tadi saat Edo, Siti, Beni, Udin, Dayu, dan Lani membuat tugas kelompok, mereka saling bekerja sama sesuai dengan tugasnya masing-masing dan akhirnya tugas dapat diselesaikan dengan baik. Beni dan teman-teman telah selesai belajar. Saatnya Siti, Dayu, Lani, Udin, dan Edo pulang ke rumah. Cuaca di luar sudah mulai terlihat cerah. Dalam perjalanan pulang, mereka bercakap-cakap tentang perubahan cuaca. Tadi malam di televisi ada berita tentang perakiran cuaca. Jadi kita bisa tahu apakah esok cuaca cerah, berawan, atau hujan. Wah, senang sekali kita bisa bersiap menghadapi cuaca esok hari. Nah, ini salah satu berita tentang perakiraan cuaca. Ayo membaca. BMKG tentang perakiraan dan perubahan cuaca. Jakarta. Pengamatan cuaca di Indonesia dilakukan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Badan ini berkantor di Jakarta. Badan ini bertugas mengamati cuaca setiap hari. Badan ini mengamati cuaca di seluruh wilayah Indonesia. BMKG menjelaskan perakiraan cuaca pada bulan Januari. Secara umum, Indonesia berada pada puncak musim hujan. Namun, kenyataannya, kondisi cuaca di Jakarta berubah-ubah. Terkadang hujan sepanjang hari berubah menjadi panas terik secara tiba-tiba. Seperti hari ini, cuaca cerah dan tidak ada hujan di wilayah Jakarta. Namun, kemarin hujan turun beberapa kali sepanjang hari. Ayo berdiskusi. Informasi apa sajakah yang diperoleh dari berita tersebut? Susunlah informasi dari berita tersebut. Diskusikan bersama orang tuamu. Tuliskan hasil diskusimu di tempat yang tersedia. Silakan nanti berdiskusi dengan orang tua tentang informasi yang didapatkan dari perakiraan dan perubahan cuaca yang tadi sudah dibacakan. Kemudian tuliskan informasi tersebut pada kotak yang tersedia, pada kolom yang tersedia. Informasi 1 apa, kamu tuliskan. Informasi 2 apa, informasi 3 apa. Sebagai contoh, untuk informasi 1 tentang perakiraan dan perubahan cuaca, bahwa pada bulan Januari merupakan puncak musim hujan. Ini bisa kamu tulis di sini ya. Nanti kamu teruskan untuk informasi 2 dan informasi 3. Sekian dan terima kasih. Demikian untuk pembelajaran 6 pada tema 5 subtema 2. Silakan nanti bisa sambil dipelajari dengan melihat buku tematik. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mari kita akhiri pembelajaran hal ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.